3 bagian di dalam self-concept Anda. Kita masih lanjut urusan pikiran. Self-concept Anda memiliki 3 bagian, seperti halnya sepiring kue yang dibagi menjadi 3 potong. Setiap bagian akan menyambung dengan tepat pada bagian yang lainnya. Ketiga elemen tersebut secara bersama-sama membentuk kepribadian Anda. Ketiganya menentukan apa yang biasa Anda pikirkan, Anda rasakan, Anda lakukan, dan semuanya terjadi pada diri Anda. Self-ideal adalah bagian pertama kepribadian dan ini merupakan bagian dari self-konsep Anda. Self-ideal Anda terdiri dari semua harapan, impian, visi, dan idaman-idaman Anda. Self-ideal terbentuk dari kebaikan, nilai-nilai, dan sifat-sifat yang paling Anda kagumi dari Anda maupun dari orang lain. Self-ideal adalah sosok seperti apa yang paling Anda inginkan. Andai Anda dapat menjadi manusia yang sangat sempurna di segala bidang, itulah self-ideal. Bentuk ideal ini menuntun Anda dalam membentuk perilaku Anda. Orang-orang hebat yang selama ini seperti para pemimpin dan orang-orang berkarakter sukses biasanya memiliki nilai-nilai, visi-visi, dan bentuk-bentuk ideal yang sangat jelas pada dirinya. Mereka tahu benar siapa diri mereka dan apa yang mereka yakini. Mereka mematok standar sangat tinggi bagi diri mereka sendiri dan mereka tidak main-main dengan standar itu. Mereka adalah sejenis orang-orang yang biasa dikagumi dan dijadikan panutan oleh banyak orang. Dalam berinteraksi dengan orang lain, mereka terlihat pasti dan tegas. Apapun yang mereka lakukan, mereka akan selalu berusaha menjadi sangat keras agar dapat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ideal mereka. Pertanyaan berikutnya, sudahkah Anda mengenal self-ideal Anda? Bagian kedua, self-concept adalah self-image. Bagian ini menunjukkan bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri dan pendapat Anda tentangnya. Seringkali bagian ini disebut inner mirror atau cermin diri. Disinilah Anda melihat ke dalam diri Anda dan menentukan bagaimana Anda sebaiknya bertingkah laku dalam satu situasi tertentu. Karena kekuatan self-image inilah, perilaku Anda di luar diri Anda akan selalu konsisten dengan gambaran yang terdapat di dalam diri Anda. Anda melihat diri Anda sendiri, itulah self-image. Citra yang terpancar keluar adalah apa aslinya Anda. Penemuan self-image ini penting sekali pada diri manusia. Ini merupakan sebuah terobosan besar dalam memahami perilaku dan efektivitas seorang manusia. Dengan cara memvisualisasikan dan membayangkan diri Anda bertingkah laku dalam kapasitas terbaik Anda dalam situasi yang akan Anda hadapi. Sebenarnya Anda sedang mengirimkan sebentuk pesan tertentu pada pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar Anda kemudian akan menerima pesan ini sebagai layaknya satu perintah dan kemudian akan mengkoordinasikan dengan pikiran-pikiran, kata-kata, dan tindakan-tindakan Anda sehingga pikiran, perkataan, dan tindakan itu akan sejalan dengan pola yang konsisten dengan gambaran yang telah Anda ciptakan. Semua perbaikan dalam hidup Anda akan dimulai dari perbaikan dalam gambaran mental Anda. Citra internal Anda akan mempengaruhi berbagai emosi, perilaku, sikap Anda, bahkan juga bagaimana orang lain akan berinteraksi dengan Anda. Pengembangan self-image yang positif menjadi bagian yang sangat penting dalam mengubah cara berpikir Anda dan kemudian dalam mengubah hidup Anda. Singkat kata, kita meminjam sebuah kata dalam bahasa Inggris, prefix, yaitu men-set sesuatu sebelum terjadi dengan kata if. Ini adalah ilustrasi yang akan saya jelaskan bahwa prefix yang salah bisa menjadi batu sandungan Anda dan citra diri Anda. Katakan Anda mengatakan, nanti kalau ternyata dia tidak mau, bagaimana saya harus bersikap? Itu adalah kondisi if yang dilanjutkan dengan hal negatif atau worst case, yaitu dia tidak mau. Tahukah sahabat yang terjadi nantinya? Yang fix adalah orang itu benar-benar tidak mau. Citra diri Anda langsung terbentuk dengan imaginary yang Anda tentukan sendiri. Kenapa tidak dibalik? Prefix positif, dia pasti mau. Selesai masalah. Citra diri Anda langsung pede, bersinar, dan fix nantinya pasti dia mau sama Anda. Dan sekedar mengingatkan, kalau di hati kecil ada yang berkata sesuatu ketika Anda bilang, dia pasti mau,
lalu ada yang nyeletuk di pikiran kecil, mana mungkin, saya kan orang biasa saja, mana mau dia sama saya. Percaya saya, bubar citra diri PD Anda. Bagian ketiga self-concept adalah self-esteem. Bagian ini adalah komponen emosional dalam kepribadian Anda dan faktor yang paling penting dalam menentukan bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda merasa, bagaimana Anda bertingkah laku. Tingkat self-esteem Anda menentukan banyak hal yang akan terjadi dalam hidup Anda. Kalimat yang paling tepat untuk mendefinisikan self-esteem adalah seberapa besar Anda menyukai diri Anda sendiri. Semakin Anda menyukai diri Anda, semakin baik Anda akan bertindak dalam bidang apapun yang Anda tekuni. Dan berdasarkan hukum timbal balik atau vice versa, semakin baik performa Anda akan semakin menyukai diri Anda. Self-esteem adalah inti reaktor kepribadian Anda. Self-esteem adalah sumber energi yang menentukan tingkat percaya diri dan antusiasme Anda. Semakin Anda menyukai diri sendiri, Anda cenderung menentukan sasaran hidup yang lebih besar dan Anda cenderung lebih lama bertahan dalam memperjuangkan pencapaian sasaran tersebut. Orang-orang yang memiliki self-esteem yang tinggi boleh dibilang nyaris tak terbendung. Tingkat self-esteem Anda akan menentukan kualitas hubungan sosial Anda dengan orang lain. Semakin Anda menyukai dan menghargai diri Anda sendiri, Anda akan cenderung semakin menyukai dan menghormati orang lain sehingga mereka akan merasa lebih nyaman bergaul dengan Anda. Dalam kehidupan bisnis dan karir, tingkat self-esteem Anda menjadi sebuah faktor penentu yang penting apakah orang lain mau membeli barang Anda yang Anda jual, mau memperkerjakan Anda, mau melakukan perjanjian bisnis dengan Anda, atau bahkan mau memberi pinjaman uang pada Anda. Semakin baik self-esteem Anda, semakin baik pula Anda bertindak, semakin baik pula pasangan hidup Anda bertindak kepada Anda. Semakin baik juga Anda sebagai orang tua. Orang tua yang memiliki self-esteem tinggi akan membesarkan anak-anak yang juga memiliki self-esteem tinggi. Anak-anak ini akan mengembangkan self-confidence, rasa percaya diri yang tinggi, dan akan berhubungan dengan teman-temannya juga yang memiliki self-esteem tinggi. Rumah-rumah yang para anggotanya memiliki self-esteem tinggi biasanya penuh dengan cinta, penuh dengan tawa, dan penuh dengan kebahagiaan. Jadi, tingkat self-esteem Anda ditentukan oleh seberapa cocok self-image Anda, kinerja dan perilaku Anda saat ini dengan self-ideal Anda. Gambaran seperti apa akan bertingkah laku jika Anda berada dalam kondisi terbaik Anda. Oke, berikutnya saya akan jelaskan perlahan mengenai ketiga hal tentang self-concept, self-image, dan self-esteem yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita selama ini. Dan disinilah kunci meletakkan prosperity conscious, kesadaran kemakmuran dalam pikiran kita. Di mana ini adalah domain saya, ini kekuatan saya. Memahami ketiganya memudahkan kita semua untuk merubah segala hal yang negatif menjadi positif. Benar loh, percaya saya, semuanya semudah membalik tangan. Tiga hal mengenai self adalah kunci utamanya.